Kaisang cuma mau basmi tuyul dan babi ngepet di Depok. Kok PKS ketakutan? Kaisang Depok 1. Spanduk dan baliho putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep ramai di Depok jelang Pilkada 2024. Pemirsa, DPRD Kota Depok meminta Wali Kota Depok Muhammad Idris untuk berhati-hati dalam mengeluarkan surat edaran menyusul adanya larangan memasang baliho partai politik di wilayah Depok. DPSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra, protes karena spanduk berisikan dukungan terhadap Kaisang Pangarep sebagai calon wali kota Depok dicopot oleh Satpol PP. Benarkah penertiban baliho politik semata-mata untuk membersihkan kota Depok dari segala macam atribut parpol? Atau jangan-jangan ada kepentingan politik terselubung? Wali kota juga harus hati-hati ketika mengeluarkan surat edaran ini. Kalau memang sekiranya melanggar, ya tertibkan semua saja, nggak usah pakai surat edaran. Jadi untuk menertibkan apa yang dipasang sesuai dengan aturan. Jadi memang target utamanya adalah masalah ketertiban dan keindahan. fokus beliau harusnya hari ini ngurusin sampah Depok yang menumpuk, tapi jadi fokusnya justru ngurusin spanduk-spanduk yang Karismatik memimpin kota Depok tercinta. Sebuah warga semuanya, ayo pilih dia saja. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengeluarkan surat edaran terkait penertiban spanduk, banner, baliho yang ada di trotoar, bahu jalan, hingga media jalan di wilayahnya. Surat itu ditunjukkan kepada Ketua DPD Partai Politik, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, pimpinan lembaga instansi swasta sekota Depok. Kalau betul Kaisang itu serius maju ingin di Depok misalnya sebagai calon wali kota, saya kira PKS ini harus layak was-was. Sebelum mengeluarkan instruksi untuk menertibkan baleho-baleho partai politik ataupun bakal calon legislatif. Kenapa? Karena sebenarnya telah ada perda sebelumnya yang mengatur hal tersebut. Support lah, pasti support. Cocok kan ya jalan. Nah ini kan ada foto baleho Ibu Wali Kota sebagai bakal calon legislatif, Bu Eti. Ada di mana-mana. PKS ini kalau kemudian harus head to head dengan Kaisang yang sebenarnya punya nama besar dan punya instrumen-instrumen politik yang juga cukup besar untuk memenangkan pertarungan. Karena apapun judulnya, Kaisang ini adalah komoditas politik papan atas sebenarnya. Kalau memang mengacu pada masalah ketertiban ya, terkait pemasangan spanduk baliho partai politik. Tempatnya pun banyak yang jorok saya lihat. Tertibkan dulu itu, baru keluarkan surat edaran supaya jadi contoh bagi masyarakat. Jadi ini baliho dari Pemkot Depok dalam rangka berterima kasih untuk Pemkot Depok. Partai penguasa yang cukup kuat di satu wilayah itu cenderung menjadi common enemy, menjadi musuh bersama ya secara politik ya, yang cenderung untuk dikalahkan. Jangan Udah latihan pidato. Surat edaran dikeluarkan setelah baliho PSI yang secara terbuka mendukung Kaisang Pangarep untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Depok banyak mendapat perhatian publik. Tersebut terkesan sebagai kebijakan yang reaktif yang dikeluarkan oleh wali kota Depok. Nah, ketika heboh Kaisang yang dengan spanduk PSI-nya bermuncul di Kota Depok kemudian menjadi viral, itu kemudian reaktif. jadi terlihat lebih politis gitu muatannya dibandingkan kerja-kerja yang harusnya beliau jadi tanggung jawab beliau sesungguhnya gitu. Ya, idolakan Mas Kaisang dan menginginkan perbaikan di Depok. Makanya. Bapak Wali Kota ingin merapikan kotanya atau hanya ya itu ada tendensi lain gitu. Tentu aja baliho yang terkesan narsis ini ditertawakan oleh warganya sendiri. Mas Icuk, di tengah masifnya PSI memunculkan foto Kaisang di kota Depok begitu ya. Kemudian muncul surat edaran ini, surat edaran Wali Kota Depok Muhammad Idris. Anda menilai surat edaran ini lebih cenderung ke arah, dalam tanda kutip ya, menjegal apa yang sedang dilakukan oleh PSI saat ini? Dari sisi Mongol secara pribadi, saya setuju. Kalau serius harusnya bahkan kita justru menanyakan kembali ke teman-teman PKS, serius nggak sih bangun kota Depok itu kan ya? Surat edaran yang diunggah oleh Ketua DPP PSI Sigit Widodo pada Selasa 27 Juni di Twitternya kemudian direspon banyak warganet. Ada yang setuju, ada juga yang justru menyindir Muhammad Idris. Sigit Widodo mengunggah surat edaran tersebut di akun Twitter pribadinya. Juga memberi komentar, ia mempertanyakan waktu pembuatan surat edaran ini. Kenapa baru bikin edaran penertiban sekarang Pak Idris? Kalau dilakukan pencopotan spanduk ketertiban kota, spanduk dan baliho PKS juga sama.
Jangan lupa ikut ditertiban ya Pak, tulisnya. Unggahan Sigit kemudian dikomentari banyak warganet. Ada yang mengaitkan dengan baliho Kaisang Pangarep di Jalan Margonda Raya yang dibicarakan. Sebegitu takutnya sama Kaisang, tulis seorang warganet sambil memberikan emoji tawa. Sekali lagi kita akan membahas kota Depok. Namun hari ini kita akan membahas soal tuyul. Soal tuyul ini muncul dari omongan Kaisang. Dalam sebuah wawancara yang tidak serius, Kaisang ditanya, apa yang diketahui tentang kota Depok? Kaisang pun memaparkan 3 hal. Pertama, bahwa Depok merupakan tempat pertama kasus COVID ditemukan. Kedua, bahwa tuyul juga viral di Depok. Dan ketiga, Kaisang menyebut nama ayah Ojak atau ayahnya artis Ayu Ting Ting. Kemudian, Kaisang ditanya lagi, kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari kota Depok? Dari sisi apanya? Ini jawaban Kaisang. Tadi kayak di dunia pertuyulan, mungkin kita berantas dulu tuyul-tuyulnya, tanggap-tanggepin, takutnya kan merajalela, ngambilin duit masyarakat. Itu kan yang rugi masyarakatnya juga. Begitu jawaban Kaisang. Ya namanya juga wawancara nggak serius. Ya nggak perlu disikapi dengan serius. Toh nggak ada warga Depok yang protes. Karena status Kaisang ketika bicara saat ini juga bukan sebagai calon wali kota resmi. Lebih tepat disebut sebagai selebriti. Atau bisa jadi warga Depok malah mengapresiasi perhatian Kaisang ini. Sepertinya lebih terarah ke masalah yang viral ketimbang wali kota Depok yang menciptakan lagu buat diperdengarkan di lampu merah. Mungkin warga Depok sudah enak dengan PKS yang sudah bercocok lama di Depok tanpa perubahan dan tanpa kemajuan yang signifikan. Padahal Depok bersebelahan dengan ibu kota Jakarta. Walaupun Kaisang sudah dibuatkan spanduk dan baliho raksasa oleh PSI, walaupun Kaisang sudah bikin video yang menyatakan dirinya siap Depok pertama, namun itu belum pasti, semuanya belum pasti. Bisa saja sebenarnya Mas Kaisang mau bikin perusahaan di Depok dengan nama Depok Pertama. Bahkan dalam wawancara di YouTube itu, Kaisang dengan terus terang menyebut bahwa dia sebenarnya tidak tahu mengapa namanya mendadak gencar dikaitkan dengan Pilkada Depok. Kaisang menceritakan bahwa yang pertama kali mendeklarasikan itu adalah para relawan Ganjar, lalu disusul dengan pembuatan baliho oleh PSI. Kaisang juga menegaskan bahwa dia lebih fokus ke keluarganya karena memang baru menikah. Wawancara diakhiri dengan pernyataan Kaisang bahwa dia tidak berharap untuk dipilih. Kalau tidak mau memilih ya sudah. Dengan kata lain, Kaisang bersikap santai terhadap soal majunya Pilkada di Depok. Saya kira warga masyarakat pasti paham bahwa semua masih belum pasti. Gak maju Pilkada pun Kaisang gak apa-apa. Dia juga punya perusahaan untuk diurus. Gak nganggur kok. Intinya gak perlu baper lah. Namun, PKS nampaknya menyingkapi Kaisang ini dengan serius. Dalam tulisan sebelumnya, saya menyebutkan ada 6 peluang di Depok yang bikin Kaisang menang jika beneran maju di sana. Salah satunya adalah perang spanduk. Saya kira pihak PSI sudah paham dengan arena perang. Sehingga langkah pertama yang mereka lakukan adalah bikin spanduk dan baliho raksasa. Dalam sejarah Pilkada Depok, sempat beredar spanduk kampanye hitam yang merugikan lawan PKS, berisi politik identitas. Nah, cara ini akhirnya dipakai PSI untuk menggertak PKS di Depok. Dan sepertinya berhasil bikin PKS kepanasan. PKS nampak panik, dan makin hari makin kelihatan paniknya. Awalnya kan Hidayat Nur Wahid ya, yang meminta Kaisang nyalon di Solo saja, biar di Depok diurus yang lain. Makin kesini, wali kota Depok saat ini Muhammad Idris turun tangan. Makin sering muncul di media berita, menanggapi wacana majunya Kaisang di Depok. Seperti menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi calon wali kota Depok, yakni harus paham karakter Depok, dan harus bekerja untuk rakyat Depok, bukan pekerja partai. Bahkan Idris mengancam dan mewanti-wanti, jangan coba-coba jadi wali kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Yang dia sebut itu kan generik ya, persyaratan umum. Semua orang juga udah tahu kok. Ya masa mau nyalon di Depok gak ada persiapan. Apalagi Kaisang ini kan pasti belajar banyak dari bapaknya sendiri, yang tidak pernah kalah dari 5 kali pemilu. Bahkan sampai Idris pun menyebut suku. Katanya, beda Betawi sini sama Jawa. Orang Jawa di Depok sudah banyak berinteraksi dengan masyarakat urban. Wah, ini kok sara banget ya. Emangnya orang Jawa di daerah lain nggak berinteraksi dengan masyarakat urban? Mulai ngawur ini. Yang paling memperlihatkan kepanikan PKS adalah ketika bocor surat edaran dari wali kota Depok yang isinya hendak menertibkan pemasangan atribut partai, termasuk spanduk dan baliho.
Surat edaran ini dikeluarkan pada tanggal 16 Juni. Menanggapi surat edaran ini, pihak PSI mempertanyakan mengapa baru bikin edaran penertiban sekarang. Pernyataan ini langsung diajukan kepada Wali Kota Depok Muhammad Idris lewat akun media sosialnya. Menurut PSI, memang tidak ada yang salah dengan penertiban atribut partai. Namun pihak Wali Kota Depok tidak boleh tebang pilih dalam pelaksanaannya. Penertiban juga mestinya dilakukan pada atribut partainya sendiri, PKS, yang juga banyak tersebar di Depok. PKS akhirnya terbawa arus yang diciptakan oleh PSI. Lawang Kaisang sendiri aja bilang, nggak tahu kenapa dia dicalonkan. Programnya Kaisang juga membasmi tuyul. Lah kok PKS malah menjadi jadi paniknya? Mungkin PKS yang justru harus belajar memahami karakter seorang Kaisang, agar nggak jadi baper dan kelihatan panik. Kalau begini kan jadi kelihatan Wali Kota Depok yang sebenarnya.